Baik, sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya untuk berpantun. Masak rendang pakai kemiri, jangan lupa dipakai daun salam. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia sehat, salam Indonesia maju. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan presentasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marcella yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil dari kerja kami. Tanpa berlama-lama lagi, ada sebuah pepatah yang mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari teman saya yang ada di ujung. Nama saya Misa Rupani sebagai penyaji. Nama saya Desi Natalia sebagai penyaji. Nama saya Aulia Maisaro sebagai penyaji. Saya Frianda Anissa sebagai penyaji. Dan saya sendiri, Dedi Sibarani, moderator sekaligus penyaji. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi kami yang berjudul Norma dan Kontrol Sosial. Yang pertama adalah pengertian norma yang akan disampaikan oleh Pak Frianda. Oke, jadi yang pertama ada pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya. Nah, biasanya norma ini berisi tentang perintah, larangan, dan sanksi. Lalu norma ini ada yang tertulis dan ada yang tidak. Biasanya yang tertulis itu norma hukum, contohnya seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Lalu yang tidak tertulis, contohnya seperti norma kesopanan dan kesusilaan. Contohnya kayak kita harus sopan kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya ada kontrol sosial. Kontrol sosial ini merupakan suatu tindakan baik direncanakan maupun tidak yang bersifat mengajak, mengawasi, dan mencegah agar masyarakat di lingkungan dapat terkendali. Nah, bisa juga disebut kalau kontrol sosial ini suatu proses sekelompok orang agar anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapannya. Nah, biasanya yang terlibat dalam kontrol sosial ini adalah keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, polisi. Lalu salah satu contoh kontrol sosial ini seperti seorang guru memberikan imbauan kepada murid-muridnya agar tidak melakukan tawuran. Selanjutnya, Fungsi norma itu mencakup pertama mengatur tingkah laku masyarakat, kedua menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, ketiga menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma, keempat mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial ini mencakup mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial, kedua memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, ketiga menciptakan sistem hukum. Selanjutnya, jenis norma akan dibacakan oleh Afrianda. Terima kasih. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah jenis norma dan juga jenis kontrol sosial. Yang pertama, jenis norma. Norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini adalah norma yang berasal dari suara hati nurani manusia, di mana sanksi norma kesusilaan ini biasanya tidak berat, hanya menitik beratkan kepada rasa penyesalan yang akan timbul di kemudian hari. Lalu yang kedua ini ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini peraturan sosial yang mengarah pada seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi biasanya norma kesopanan ini hanya berlaku di sekelompok masyarakat aja, di mana norma kesopanan ini tidak dipatokan untuk harus nitah, namun tergantung pada sekelompok masyarakat. Lalu yang ketiga ini ada norma agama. Norma agama ini adalah aturan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar, yang berisi perintah dari aturan dari Tuhan yang berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya masing-masing. Lalu ini ada norma hukum. Norma hukum ini aturan atau perintah yang berisi untuk masyarakat menjauhi larangan di kehidupan
ketertiban sosial yang biasanya norma hukum ini dibuat oleh pemerintah yang berwenang atau polisi ataupun negara. Nah, lalu ada jenis-jenis dari kontrol sosial atau biasa disebut dengan pengendalian sosial. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan desas-desus alias gosip. Hal ini tuh diyakini masyarakat mampu untuk membuat pelaku sadar akan hal yang sudah diperbuatnya tentang penyimpangan sosial. Lalu yang kedua tuh ada teguran. Teguran ini seperti peringatan kepada pelanggar yang melakukan penyimpangan sosial. Lalu ada hukuman. Hukuman adalah sanksi negatif yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, bisa secara tertulis maupun tidak tertulis. Lalu ada pendidikan. Pendidikan ini pemberian bimbingan kepada pelaku pelanggaran yang melakukan penyimpangan sosial. Nah, biasanya pendidikan ini diberikan oleh lembaga di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lalu ada pengendalian sosial agama. Ini itu melalui agama yang sudah diberikan kepada pelaku agar pelaku tersebut ini menyadari pedoman hidupnya, menyadari kesalahan yang sudah dia perbuat. Lalu ada kekerasan fisik. Masyarakat mengakui kekerasan, menyimpulkan biasanya kekerasan fisik ini bisa diwujudkan apabila kontrol sosial dari kelima ini tidak dapat lagi mampu menyadarkan pelanggar. Lalu mereka membuat kekerasan fisik kepada anggota tersebut, namun tetap di bawah kontrol yang berwenang. Baik, di sini saya menjelaskan unsur norma. Unsur norma ini ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Lalu pengaturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bisa disebut dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah negara. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Jadi peraturan itu memaksa kita harus betul-betul mengikuti peraturan itu. Jadi biar kita harus mengikuti peraturan itu, biar kita nggak ikut kena sanksi. Baru keempat, nah di sini ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi pelaku yang sudah melanggar itu dia mendapatkan sanksi sesuai dengan yang ada ditulis maupun tidak tertulis. Lalu unsur kontrol sosial. Yang pertama, sosial partisipan. Sosial partisipan ini keikutsertaan rakyat dalam pemerintah. Lalu kedua, social responsibility, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Lalu social support, itu dukungan rakyat terhadap pemerintah. Lalu yang terakhir, social control, kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara budaya dengan norma dan kontrol sosial. Yang pertama adalah hubungan antara budaya dan norma. Budaya dan kebudayaan pada prinsipnya bersifat normatif bagi kelompok tertentu, karena setiap kelompok tertentu itu memiliki ide dan gagasan masing-masing yang selanjutnya akan diwujudkan dalam perilaku dan kasar manusia. Ini kami kutip dari sebuah jurnal yang berjudul Kontrol Sosial Terhadap Perkembangan Kebudayaan pada Masyarakat dan Pengaruh Budaya Terhadap Lingkungan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dan norma erat kaitannya, karena kebudayaan sendiri mempengaruhi norma. Selanjutnya adalah hubungan antara budaya dengan kontrol sosial. Peter L. Berger menyebutkan bahwa kontrol sosial itu adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakatnya. Sisi lain, misalnya Roche juga menyatakan bahwa kontrol sosial adalah proses yang terencana
agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan kelompok. Sehingga kontrol sosial berhubungan dengan kebudayaan atau adat istiadat di suatu daerah. Kebudayaan yang menentukan bagaimana kontrol sosial itu berjalan. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Nisa, ada kontrol sosial yang berupa teguran. Nah, contohnya itu di teguran untuk di kebudayaan Sumatera Utara mungkin lebih keras dibandingkan teguran yang ada di kebudayaan Jawa. Selanjutnya adalah contoh norma. Yang pertama, norma kesopanan. Contohnya seperti menghormati yang lebih tua, tidak meludah sembarangan, dan tidak berkata kasar. Selanjutnya, norma kesusilaan. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, selalu berkata jujur. Dan yang ketiga, membantu orang yang memang membutuhkan. Selanjutnya, norma agama. Yang contohnya seperti adanya jiwa toleransi yang tinggi. Yang kedua, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Dan norma hukum yang pertama contohnya seperti membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Dan yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain seperti mencuri. Dan selanjutnya contoh kontrol sosial. Yang pertama, seseorang yang melanggar hukum atau melanggar peraturan akan dikenakan sanksi. Dan yang kedua, seseorang yang melanggar hukum akan diberikan sanksi sosial oleh masyarakat seperti pengucilan. Terima kasih. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, karena tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, presentasi ini kami tutup. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Bila ada perilaku yang salah, kami juga mohon maaf. Kemudian kami akan tutup dengan satu pantun lagi. Hewan bekantan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.